Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewinta Pandini dengan NIM 118, Evika Yulia Utami dengan NIM 121, Excelona Gita Prameswari dengan NIM 122, Hesti Oktavia dengan NIM 127, Intan Lismasari dengan NIM 128, Nesa Anas dengan NIM 139, Puspita Ayuning Tias dengan NIM 143, Reni Rizkiatul Aisyah dengan NIM 145, Selvita Putri Anggraini dengan NIM 148, Cynthia Wahyu Saputri dengan NIM 149, dan Tri Handayani dengan NIM 153 akan memaparkan penjelasan mengenai teori negara dari Marx. Pemateri dipersilahkan. Historis. Sejarah munculnya Marxisme. Karl Marxisme adalah paham yang mengikuti pandangan-pandangan Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf, pakar ekonomi politik, dan teori kemasyarakatan dari Prusia. Walaupun Marx menulis tentang banyak hal semasa hidupnya, ia paling terkenal atas analisisnya terhadap sejarah, terutama mengenai pertentangan kelas yang dapat diringkas sebagai sejarah dari berbagai masyarakat. Hingga saat ini pada dasarnya adalah sejarah tentang pertentangan kelas, sebagaimana yang tertulis dalam kalimat pembuka dari Manifesto Komunis. Ideologi Marxisme muncul dari kreativitas pemikir Karl Marx yang sangat setia menjembatani teori materialis dialektis. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar orang kaya. Untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Itulah dasar dari Marxisme. Marxisme adalah teori yang dirancang untuk mempromosikan masyarakat yang baik. Rumusan masalah. Pandangan Marxisme tentang negara merupakan antitesa dari pandangan liberalisme tentang negara yang menganggap bahwa negara adalah kontrak sosial untuk perdamaian. Basis analisis Marxisme adalah materialisme dialektika historis, atau dengan kata lain berdasarkan kenyataan material yang berkembang melalui proses historis. Karena itu, Marxisme melihat bahwa perdamaian akan ada ketika negara lenyap. Tahapan ini oleh Marxisme disebut sebagai tahapan masyarakat komunis. Konsep sejarah Marx, materialisme dialektika historis, sebenarnya berasal dari kritikannya terhadap dialektika Hegel yang bersifat idealis. Hegel memahami sejarah sebagai gerak ke arah rasionalitas dan kebebasan. Roh semesta berada di belakang sejarah dan ia mendapatkan objektivitas di dalamnya. Hegel berbicara tentang roh objektif. Roh bagaimana ia mengungkapkan diri dalam kebudayaan, dalam moralitas bangsa-bangsa dan institusi-institusi. Selanjutnya adalah kontrak. Sebagai contoh, telah berpendapat bahwa salah satu untuk mengatakan bahwa negara hanyalah instrumen eksploitasi dan penindasan oleh salah satu kelas atau kelas yang lain, karena ia adalah agen kesejahteraan publik. Dan tujuan utamanya adalah, dalam pengertian Aristotelian, untuk membuat kehidupan yang baik mungkin bagi warganya. Juga dikatakan bahwa faktor eksploitasi tidak boleh diperlakukan sebagai salah satunya, atau faktor yang menentukan dalam membuat dan mempertahankan seluruh struktur politik, karena banyak faktor yang berkontribusi untuk menciptakan jenis kesetiaan politik yang tanpanya negara tidak pernah dapat tumbuh hingga jatuh tempo. Dan juga berargumen bahwa memperlakukan negara hanya sebagai alat pemaksaan adalah kesalahan. Meskipun benar bahwa negara menggunakan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuhnya dan melakukan paksaan untuk mencari penegakan hukumnya, kekuatan bukanlah satu-satunya faktor yang memerintahkan kepatuhan rakyat. Haywood 2007 halaman 74.
Teori negara Marx menyerang sistem kapitalisme yang didasarkan pada prinsip keadilan sama rasa sama rata, yang pada kenyataannya tidak pernah dikemukakan oleh Marx. Prinsip ini dianggap sebagai ide dasar komunisme yang kemudian dianalogikan sebagai semua orang mendapat jatah yang sama. Analisis kelompok kami dalam bagian-bagian sebelumnya, analisis pengantar teori Marxis negara telah disajikan. Poinnya telah digarisbawahi bahwa perspektif negara Marxis bertentangan dengan tradisi teoris liberal yang menyangkal esensi kelas negara. Teori-teori normatis ini menganggap negara sebagai kekuatan netral dan non-partisipan yang didirikan dalam masyarakat untuk tujuan mempertahankan hukum, ketertiban, dan stabilitas, serta memajukan kesejahteraan semua warga. Ini menyiratkan bahwa negara adalah organ objektif yang dilembagakan untuk melindungi dan memajukan kepentingan semua warga negara, terlepas dari posisi mereka dalam proses produksi atau hubungan produksi. Pandangan Marxis tentang negara jelas menolak proposisi di atas. Ia melihat negara sebagai instrumen eksploitasi dan dominasi satu kelas, yaitu orang miskin, pekerja, dan bukan pemilik alat produksi, oleh kelas lain yaitu orang kaya dan pemilik modal. Demikian isi presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.